Saat gencatan senjata, perang Iran nyaris gagal dan ASEC serta Iran sama-sama mengklaim kemenangan, satu negara justru benar-benar jadi pemenang. Itu bukan salah satu dari dua negara dalam operasi Epic Fury, juga bukan Israel. Pemenang sejati terlibat dalam perangnya sendiri, namun dengan cerdik memanfaatkan situasi di Iran untuk memperkuat diri. Pemenangnya adalah Ukraina. Kami akan memberitahu semua alasannya. Ukraina telah menunjukkan keterampilan geopolitik yang luar biasa selama operasi Epic Fury. Menjadi yang pertama menawarkan bantuan kepada ISS saat operasi ini jelas akan berlangsung lebih dari beberapa hari. Hingga menjadikan dirinya sebagai pemain kunci dalam pertahanan Teluk. Ukraina dengan mahir memposisikan dirinya sebagai mitra terpenting bagi banyak negara yang dulu pernah didekati oleh Rusia dan bahkan Amerika Serikat. Ini menjadikan Ukraina pemenang besar di Iran, dan banyak hal yang terjadi sekarang berasal dari medan perang Ukraina dan kelemahan Rusia yang tampak di sana. Ambil saja beberapa bulan terakhir sebagai contoh. Pada bulan Maret dan April, Rusia mengalami 2 bulan terburuk dalam perang Ukraina sejak 2024. Menurut Institute for the Study of War, Rusia praktis tidak memperoleh tambahan wilayah yang nyata pada bulan Maret. April bahkan lebih buruk. ISW mengatakan bahwa Rusia mengalami kehilangan wilayah secara bersih untuk pertama kalinya sejak Agustus 2024, yaitu bulan ketika Ukraina melancarkan invasi balasan yang berani ke wilayah Rusia di Kursk. Hal itu akhirnya memaksa Putin mengorbankan lebih dari 63.000 tentaranya, termasuk 4.000 pasukan dari Korea Utara untuk mengatasinya. Serangan balasan Ukraina di Tenggara membuat Ukraina merebut kembali sekitar 10% wilayah yang sebelumnya dikuasai Rusia pada tahun 2025. Dan tingkat korban Rusia yang rata-rata mencapai sekitar 35.000 tentara per bulan. Ukraina memiliki momentum jauh lebih besar daripada yang diklaim Rusia. Apa kaitannya semua ini dengan Ukraina menang di Iran? Jawabannya sederhana. Negara-negara utama di Teluk mulai memperhatikan Ukraina dan menyadari Ukraina bisa menjadi solusi banyak masalah mereka. Banyak hal di Ukraina kini bermuara pada strategi drone yang makin canggih dan berlapis, yang tak bisa dijawab Rusia. Ukraina melancarkan serangan jarak menengah dan jauh yang menghancurkan senjata Rusia serta merusak infrastruktur penting di wilayah Rusia. Minyak Rusia telah menjadi target khusus seperti yang kita lihat dengan serangan Ukraina terhadap pusat ekspor Rusia di Laut Baltik yang membuat sekitar 40% dari total ekspor minyak Rusia tidak berfungsi. Namun perkembangan terpenting justru datang dari sisi pertahanan, karena Ukraina telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun drone yang dapat melawan senjata jarak jauh yang telah diluncurkan Rusia ke wilayahnya. Yang paling utama di antara senjata-senjata itu adalah drone tipe Shahid milik Rusia. Dan disinilah kaitan dengan Iran mulai terlihat. Rusia hanya memiliki teknologi drone Shahid karena Iran yang memberikannya. Rezim Iran langsung memasok Shahid ke Rusia sejak 2022 dan melisensikan teknologinya agar Rusia bisa membuat varian Shahid sendiri. Inilah senjata yang harus dihadapi Ukraina. Namun yang terpenting, dalam konteks Ukraina sebagai pemenang utama perang di Iran, Shahid adalah drone yang juga digunakan Iran menyerang negara Teluk lain tanpa provokasi. Negara Teluk membutuhkan bantuan memperkuat pertahanan dan Ukraina dapat memenuhinya. Selama beberapa bulan terakhir dengan diperkenalkannya drone interceptor ke dalam persenjataan pertahanan udaranya, Ukraina telah menjadi otoritas terdepan di dunia dalam menghadapi Shahid. Pada Maret, Ukraina mengklaim tingkat intersepsi sekitar 90% terhadap drone Iran milik Rusia berkat pengembangan drone interceptor murah, sehingga tak perlu lagi rudal interceptor mahal untuk menghadapi Shahid yang murah. Negara-negara Teluk ingin mengembangkan kemampuan ini, dan mereka sadar satu-satunya cara mendapatkan pertahanan udara Ukraina yang teruji di medan tempur adalah langsung ke sumbernya. Inilah yang membuat Rusia khawatir. Munculnya Ukraina sebagai pemain utama di pertahanan Teluk mengubah pemahaman kita tentang geopolitik sebelum perang Iran dimulai. Tetap bersama kami untuk mengetahui alasannya. Ada beberapa kesepakatan yang perlu dibahas. Keberhasilan Ukraina melawan drone Shahid Rusia menarik perhatian Timur Tengah yang ingin memakai teknologi Ukraina untuk melindungi diri dari drone serupa buatan Iran. Itu adalah kemenangan pertama bagi Ukraina, dan Ukraina benar-benar memanfaatkan kemenangan itu dengan sangat baik. Tak lama setelah operasi Epic Fury dimulai, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan tur ke Timur Tengah. Atlantic Council menyebut tur itu sebagai contoh sempurna diplomasi masa perang, dan itu sangat tepat. Tur tunggal ini menandakan pengaruh geopolitik Ukraina kian besar.
Fakta negara-negara Teluk meluangkan waktu untuk Zelensky menunjukkan profil militer Ukraina kini begitu tinggi hingga negara yang jauh pun harus memperhatikannya. Namun tur ini bukan sekedar Zelensky bertemu para pemimpin berpengaruh di Teluk. Zelensky menawarkan produk Ukraina dan beberapa negara yang pernah diserang Iran sangat antusias membelinya. Presiden Ukraina pulang dari Teluk dengan 3 kesepakatan pertahanan baru, di mana Ukraina akan menyediakan drone dan keahlian pertahanan udara kepada beberapa pihak utama. Setiap kesepakatan tersebut berlaku selama 1 dekade dan ditandatangani dengan Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Ukraina tidak membuang waktu untuk memenuhi bagiannya dalam kesepakatan-kesepakatan ini. Pertengahan Maret, Ukraina mengirim lebih dari 200 ahli militer ke Teluk untuk membantu mitra barunya membangun jaringan pertahanan udara. Sebulan kemudian, Zelensky menyatakan para ahli itu tak hanya memberi saran pada sekutu barunya. Mereka aktif terlibat dalam konflik Teluk dengan memakai drone pencegat untuk menghancurkan drone Shahed yang diluncurkan Iran ke negara-negara tetangganya. Ini adalah diplomasi drone yang mematikan, inti alasan Ukraina menjadi pemenang utama perang Iran. Semua ini berarti 2 hal bagi Ukraina. Pertama, ini menandakan perubahan besar dalam cara Ukraina dipandang di panggung dunia. Selama beberapa tahun pertama invasi ke wilayahnya, Ukraina dipandang oleh banyak orang sebagai negara pemberani yang membutuhkan sebanyak mungkin bantuan dari Barat untuk memiliki peluang bertahan melawan Rusia. Ukraina masih penerima senjata, bukan penyedia. Tidak benar jika dikatakan Ukraina bukan lagi penerima, karena mereka tetap menerima bantuan apapun yang tersedia. Negara itu telah maju di pertahanan. Kini Ukraina jadi mitra sah banyak negara pendukungnya. Bahkan di Teluk, Ukraina menjadi pemasok. Ukraina sedang berkembang menjadi eksportir senjata yang penting, dan semua itu berkat kemampuan negara tersebut memproduksi drone berbiaya rendah yang sama efektifnya, bahkan mungkin lebih efektif dibandingkan alternatif mahal yang ditawarkan negara lain. Kedua, yang lebih penting, kesepakatan dengan negara Teluk ini bukan sekadar Ukraina membangun hubungan baru. Pengakuan mereka terhadap fakta bahwa Ukraina telah menjadi tak tergantikan di sebuah kawasan di mana sebelumnya mereka sama sekali tidak memiliki kehadiran, bahkan hingga beberapa bulan yang lalu. Sebelum perang Iran, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab tak melihat Ukraina sebagai mitra pertahanan, jadi mengapa harus melakukannya? Kedua negara itu sudah memiliki banyak perlengkapan militer dan tidak ada alasan untuk berpikir bahwa mereka akan menghadapi ancaman yang membuat kerjasama dengan Ukraina menjadi suatu keharusan. Operasi Epic Fury memicu respons syarat drone Shahed dari rezim Iran yang menyerang siapapun dan apapun secara membabi buta, dan itu mengubah semua itu. Apa yang dulunya merupakan simpati dari negara-negara Teluk terhadap penderitaan Ukraina melawan Rusia, kini telah berubah menjadi sinergi ketika negara-negara tersebut menyadari bahwa mereka membutuhkan Ukraina. Itu menurut Maria Zolkina yang merupakan peneliti konflik. Kami mencapai tingkat kepentingan pragmatis pada 2026 saat Ukraina menunjukkan nilai tambahnya, sejalan dengan keinginan negara Teluk mendiversifikasi mitra keamanan, kata Zolkina kepada The New Voice of Ukraine. Seperti yang ia catat, bahwa Ukraina telah menjadi laboratorium solusi untuk teknologi baru yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman militer paling modern. Itu poin bagus. Ukraina bukan pemain utama geopolitik Teluk hanya karena kesediaannya membantu. Semua yang Ukraina sediakan lewat kesepakatan pertahanan baru sudah teruji dan efektif di medan perang. Perang Ukraina menjadi medan uji coba yang lebih baik dibanding laboratorium terisolasi manapun. Pragmatisme adalah segalanya. Jika sesuatu tidak berfungsi, itu tidak akan dibuat atau ditawarkan ke mitra potensial. Alasan mengapa kami membahas begitu banyak keberhasilan Ukraina di medan perang sebelumnya adalah karena keberhasilan-keberhasilan ini menunjukkan bukti nyata dari hasilnya. Penawaran Ukraina kepada negara-negara Teluk sukses besar dan membawa perubahan besar yang tak diduga Putin. Ukraina menjadi pemasok di Teluk adalah titik baliknya. Ukraina meraih banyak keuntungan, membangun kemitraan di luar Teluk, dan mengungkap Rusia di tingkat global sehingga Rusia tertekan dalam perubahan geopolitik. Inilah alasan Ukraina jadi pemenang utama dalam perang Iran dan mengubah segalanya. Mumpung kita di sini, inilah alasan kami membuat The Military Show untuk menunjukkan bagaimana kekuatan benar-benar bergerak. Jika Anda baru di saluran ini, tekan subscribe agar Anda tidak ketinggalan apa yang akan datang selanjutnya. Kesepakatan yang ditandatangani Ukraina di Teluk berdampak tidak langsung. Ukraina mengirim drone dan ahli bukan semata-mata karena niat baik. Ini manuver politik Zelensky yang mulai membuahkan hasil. Sebagai imbalan atas drone Ukraina, negara-negara Teluk memberikan kompensasi kepada Ukraina dengan menyediakan apa yang dibutuhkannya untuk melanjutkan perjuangannya melawan Rusia.
Arab Saudi dan Qatar menjadi penopang pasokan minyak bagi Ukraina setelah musim dingin saat Rusia berupaya melumpuhkan infrastruktur energi Ukraina. Politico melaporkan bahwa pasokan minyak dan solar akan dikirimkan ke Ukraina. Dalam kasus minyak mentah yang dijanjikan kepada Ukraina melalui kesepakatan dengan negara-negara Teluk, minyak tersebut akan dikirim ke kilang-kilang Eropa, di mana minyak itu akan diolah menjadi produk yang dapat digunakan militer Ukraina di garis depan. Soal Eropa, Ukraina membangun kemitraan drone di seluruh benua. Pada 14 April, Ukraina dan Jerman menandatangani kesepakatan di mana Jerman memasok ratusan rudal pertahanan udara Patriot ke Ukraina sebagai imbalan data medan perang Ukraina agar Jerman bisa mempersiapkan pertahanan menghadapi kemungkinan pertempuran dengan Rusia. Kedua negara juga mengumumkan usaha patungan memproduksi drone jarak menengah dan jauh untuk mendukung strategi Ukraina melemahkan pasukan Putin di garis depan dengan menghancurkan lini belakang Rusia. Pada hari yang sama, Ukraina dan Norwegia melaporkan penandatanganan deklarasi kemitraan pertahanan setelah pembicaraan yang menurut Zelensky membahas drone serang Shahid milik Rusia. Pada 16 April, Ukraina umumkan kesepakatan drone dengan Belanda untuk produksi bersama. Zelensky juga singgah di Turki dalam tur Timur Tengahnya, menunjukkan antusiasmenya mendekati negara yang sejak lama cukup sejalan dengan Rusia, khususnya dalam hal persenjataan. Kesepakatan seperti ini penting, bukan hanya karena Ukraina kini jadi penyedia. Semua ini termasuk kesepakatan Teluk selama 1 dekade, menunjukkan banyak negara besar kini punya kepentingan langsung atas kelangsungan Ukraina. Ini bukan lagi sekedar melindungi Ukraina dari agresi Rusia. Negara-negara ini membutuhkan Ukraina karena sadar hanya dengan Ukraina bertahan, mereka bisa melindungi diri dari Rusia dan Iran. Ukraina berada di posisi geopolitik yang sangat strategis saat ini. Negara ini sekarang lebih penting di mata dunia daripada kapanpun dalam sejarahnya. Namun, disinilah situasinya jadi sangat serius. Bagi Rusia, fakta bahwa Ukraina menjadi pihak yang paling diuntungkan dalam konflik Iran menandakan perubahan besar dalam geopolitik global. Perubahan ini berawal sebelum Perang Iran, saat Rusia sering menunjukkan militernya hanyalah macan kertas yang tak mampu mengalahkan negara yang lebih kecil, padahal seharusnya bisa dengan mudah. Namun sekarang, dan hampir sepenuhnya karena Perang Iran, Rusia mendapati dirinya semakin kehilangan pengaruh global seiring dengan kebangkitan Ukraina. Dalam artikel The Telegraph, editor eksekutif pertahanan dan urusan luar negeri, Con Coughlin, menjelaskan situasi baru 2 bulan lalu. Sebelum konflik Iran, banyak negara Teluk berusaha memperkuat hubungan dengan Beijing dan Moskwa karena kekhawatiran mereka terhadap keandalan Amerika Serikat dan sekutu baratnya dalam membela kepentingan mereka saat krisis, jelas Coughlin. Ini sangat menguntungkan Rusia. Jika Rusia menggantikan AS Serikat sebagai pemasok negara Teluk, pengaruh geopolitik Putin akan meningkat pesat. Lalu operasi Epic Fury dimulai, dan bersamaan dengan itu datang respons Iran. Al Jazeera melaporkan bahwa negara-negara Arab yang menjadi target Iran dengan strategi drone serangannya ke semua pihak membuat negara-negara tersebut merugi hingga 194 miliar dolar selama bulan pertama perang di Iran. Bagi Rusia, respons Iran adalah bencana. Selama lebih dari 4 tahun, Putin mendekatkan diri dengan rezim Iran hingga akhirnya menandatangani kemitraan strategis pada akhir 2025. Iran memasok drone Shahid ke Rusia. Ada rumor di awal operasi Epic Fury bahwa Rusia membantu Iran dengan memberikan intelijen. Hal ini membuat negara-negara Teluk yang mulai beralih ke Rusia sebagai pemasok senjata bertanya-tanya, bagaimana bisa mempercayai Rusia jika Rusia mendukung negara yang menyerang kami? Dukungan Rusia untuk Iran mungkin jadi kesalahan geopolitik terbesar Putin, meski ia sudah sering salah. Semua yang dicapai Rusia dengan dukungan ini justru membuat Ukraina diuntungkan. Kini, Rusia tampak sebagai sekutu atau pemasok senjata paling tidak meyakinkan bagi negara manapun. Hasil di medan perang membuktikan hal itu. Meski tanpa melihat gempuran Ukraina belakangan ini, fakta bahwa Rusia kehilangan lebih dari 1,3 juta tentara dan puluhan ribu peralatan yang ingin mereka jual membuat calon mitra waspada. Tapi sekarang, keputusasaan Putin untuk membentuk aliansi dengan siapa saja yang mau menerimanya justru berbalik menyerangnya di bagian belakang yang sudah penuh bekas serangan Ukraina jauh ke dalam wilayah Rusia yang tiada henti. Putin salah menempatkan dukungan politiknya, dan itu bisa saja memberi Ukraina satu kemenangan lagi di masa depan. Namun sebelum membahas itu, kita telah melihat perubahan geopolitik. Tak hanya negara Teluk yang meninggalkan senjata Rusia demi tawaran Ukraina. Negara-negara itu sebenarnya hanya gejala dari masalah yang lebih besar di Rusia. Dalam sebuah laporan tanggal 9 Maret, Moscow Times mengungkapkan bahwa ekspor senjata Rusia telah turun sebesar 64% selama 5 tahun terakhir.
Rusia mungkin mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa mereka membutuhkan sebanyak mungkin senjata untuk perang di Ukraina, tapi bahkan itu pun merupakan tanda kelemahan. Rusia memperkuat pengaruh geopolitiknya dengan menyediakan senjata bagi mitra untuk membela diri. Penurunan penjualan ini, jika akibat peristiwa di Ukraina, membuktikan senjata Rusia kalah efektif dibanding perlengkapan buatan barat dan lokal yang dipakai Ukraina. Untuk memperparah luka bagi Putin, Ukraina bangkit sebagai pemasok senjata, sementara negara anggota Uni Eropa bersama-sama menjual senjata 4 kali lebih banyak dari Rusia dalam 5 tahun itu. Apakah kita sedang melihat kebangkitan satu kekuatan geopolitik saat yang lain runtuh? Mungkin dalam jangka panjang. Tapi dalam arti yang lebih langsung, ada satu kemenangan lagi yang didapat Ukraina dari situasi Iran. Kesepakatan yang dibuat Ukraina, baik di Teluk maupun di Eropa, menghilangkan daya tawar Putin. Rusia tak bisa lagi memakai isu energi Ukraina sebagai tekanan, apalagi jika negara-negara Teluk membantu Ukraina dalam urusan energi. Penargetan infrastruktur ekspor minyak Rusia oleh Ukraina membuat Putin kesulitan memakai produksi energi Rusia untuk membeli sekutu. Serangan-serangan itu turut mendorong keruntuhan ekonomi Rusia dan kini sepenuhnya terfokus pada perang yang belum dimenangkan Rusia. Semua kegagalan dalam negeri dan geopolitik menjadi masalah bagi Putin saat negosiasi damai dengan Ukraina. Putin akan terus mengulang narasi lamanya yang sudah usang bahwa Ukraina berada di ambang kekalahan dan sebaiknya menyerah sekarang sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Sekarang Ukraina punya banyak jawaban. Jika Ukraina lemah, kenapa negara Teluk dan Eropa mengandalkannya untuk pertahanan? Kenapa minyak Rusia terbakar? Mengapa Rusia terus terdesak di medan perang? Dan mengapa ada orang yang percaya cerita-cerita yang diceritakan oleh Putin ketika jelas bahwa lebih banyak negara dari sebelumnya memiliki kepentingan agar Ukraina keluar sebagai pemenang? Saat para juru bicara berkeringat di meja perundingan, mereka akan menyadari tak satu pun pertanyaan ini bisa dijawab. Perang di Iran telah mengungkap semuanya. Rusia sebagai kekuatan geopolitik kini lebih lemah dari sebelumnya karena terbukti tidak bisa melakukan apapun untuk melindungi sekutunya yang secara tidak bijak terlalu mereka andalkan karena menganggapnya sebagai kekuatan utama di Timur Tengah. Perang ini juga menunjukkan kecemerlangan geopolitik Ukraina. Setiap langkah yang diambil Ukraina sejak operasi Epic Fury dimulai telah dirancang untuk menjadikan Ukraina sebagai mitra penting bagi negara-negara Teluk dan kawasan lain. Ukraina pada dasarnya telah memainkan kartu reverse Uno. Rusia sudah kehabisan kartu, yang berarti satu-satunya yang bisa dilakukan adalah menyaksikan saat Ukraina menjadi pemenang tak terduga dari perang yang terjadi ribuan mil jauhnya dari wilayahnya. Situasi Rusia akan memburuk jika Ukraina dapat mengembangkan pencapaiannya dan melakukan hal yang belum dicapai Amerika Serikat, yakni membuka kembali Selat Hormuz. Jalur air sangat penting di Iran dan Ukraina mungkin akan bertindak berani untuk memaksanya dibuka kembali. Cari tahu alasannya dengan menonton video kami. Dan jika Anda menikmati video ini, pastikan Anda berlangganan kanal militer ini untuk menyaksikan lebih banyak konten kami yang membahas perubahan landscape geopolitik di tahun 2026. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.